ada yang namanya kearifan lokal. Mereka menganggap harimau dan orangutan itu ya sebagai nenek moyangnya. Jadi kalau ada, nggak boleh diganggu. Kemudian, jadi pada prinsipnya balik lagi sekarang ke ekonomi. Masyarakat itu kalau mau dia bersebelahan dengan habitat orangutan pun, kalau dia perutnya masih lapar, bagaimana dia mau selamatin tuh orangutan? Yang saya akan bilang, Oma kok dulu bisa lihat orangutan di hutan, kok saya sekarang ngeliatinnya di buku. Itu berarti bukan jaga orangutan, jaga hutannya. Jangan habiskan hutannya. Kita akan membahas mengenai reintroduksi orang utan. Selamat siang, kita kembali lagi ke Bening Podcast bersama Ibu Rondang. Biasanya itu berapa waktu untuk melihatnya Ibu gitu? Dan mungkin saya bisa lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya juga sambil Ibu menjawab itu. Kayak bagaimana yang tim atau Ibu dengan tim memastikan bahwa pelepas liaran memastikan adaptasi orang utan setelah pelepas liaran di hutan gitu. Apakah ada kayak kriteria atau indikator untuk measurement mereka udah bertahan hidup atau apa gitu, ada nggak Ibu gitu? Bagaimana cara Ibu memastikan dengan tim gitu saat proses reintroduksi orang utan ke alam liar gitu? Jadi kalau dulu di pusat rehabilitasi, karena kita berangkat dari ilmu yang masih samar-samar waktu itu, kita bilang oke, kalau berat badannya 15 kilo, kemudian dia berperilaku di kandangnya cukup baik, banyak bermain di atas, cukup aktif, kemudian bebas dari bakteri dan virus, mungkin kita bisa lepas liarkan. Nah, itu terjadi pada beberapa pelepas liaran. Tapi setelah saya belajar dan menulis tesis tentang itu aja tidak cukup, bahwa di dalam rehabilitasi itu apalagi kalau kita tidak bisa diperlakukan sama kayak anak TK, sekolahnya ini lalu sama pelajarannya semua lalu naik kelas, nggak bisa. Ini harus dilihat satu persatu individu dan banyak faktor yang terlupakan di situ, yaitu kemampuan dari mereka untuk memenuhi persyaratan lepas liar. Tapi pelan-pelan itu dipenuhi persyaratan itu. Dalam arti setelah mereka melihat dan membaginya dalam kategori-kategori, dan ada satu yang memang saya lihat belum terlalu diperhatikan, itu sebenarnya history backgroundnya itu perlu banget secara psikologis. Jadi saat dia berapa lama dia dengan manusia, lalu dia perlakuannya seperti apa, seperti yang saya bilang tadi, seperti anak atau cuma dibiarkan main bebas di rumah atau benar-benar diikat di kandang. Nah biasanya yang diikat di kandang itu yang pengen cepat, kalau dilepas liarkan pengen cepat pergi, dan dia pergi menghilang, dia tidak pernah kembali lagi. Nah itu yang memang agak susah. Kemudian kalau soal misalnya persyaratan rehabilitasi yang kita juga belum bisa pastikan harus begini, tapi pokoknya kita lepas liarkan. Cuman sayangnya tidak dimonitor secara pasti dan tidak ada penelitian. Jadi supaya kita bisa jawab, berdasarkan data ini perilakunya seperti ini dipenuhi, dia bisa dilepas liarkan. Karena saya tahu orangutan tuh banyak sekali, hampir 1000-an ekor ya di 7 pusat reintroduksi itu. Memang sulit untuk melihat persyaratan itu, dan memang umurnya udah beda-beda. Ada yang masih 5 tahun, ada yang sudah 20 tahun jadi kalau kita bilang mau lihat suksesnya reintroduksi itu, umurnya harus diperhatikan. Umur pelepas liaran, kemudian kondisi fisiknya harus sehat, kemudian kondisi medisnya harus sehat, dan kemudian perilaku ini orang kadang-kadang masih menganggap remeh ya. Padahal ada juga profesor yang saya temui di IPS mengatakan, sebenarnya saya belajar tentang cimpanse itu saya pengen belajar karena perilaku cimpanse dan great apes yang lain itu merefleksikan perilaku manusia. Ada benernya. Itu gimana ceritanya itu Ibu? Profesor itu dia cerita, maksudnya ya secara hidup berbagi, kemudian perilaku seks, kemudian ya itu
panjang lah ceritanya, nanti podcastnya nggak cukup kalau kita bahas itu Berarti ya. nanti kita next Jadi- podcastnya bicara mengenai cimpanse. No, saya nggak bisa bicara tentang simpanse. Saya bicara tentang orangutan nggak selesai. Cuman kalau kita mau lihat betul-betul adaptasinya, lakukanlah itu monitoring jangka panjang. Karena saya sendiri waktu penelitian saya melakukan 2 tahun. 2 tahun itu tidak cukup. Tapi ada 2 yang terjawab adalah dalam 2 tahun itu benar-benar dia akan struggle. Jadi dia dilepas liarkan. Katakan dia memenuhi syarat rehabilitasi ya. Dalam 2 tahun itu dia akan struggle. Dan tahun pertama itu hidup dan matinya. Tidak berarti juga orangutan yang melepaskan diri, menjauhkan diri dari manusia akan mati ya. Kita nggak tahu. Terus kemudian itu hidup dan matinya dia, dan thank God itu saya masih bisa lihat beberapa karena mereka ikut ke camp, mereka kembali ke camp. Somehow mereka dilepas liarkan di tengah hutan, mereka tuh kembali ke camp. Kemudian ada beberapa orangutan yang sudah kita tidak kenal lagi itu datang membawa anak. Ya, dan kita udah nggak kenal siapa dia karena ya sudah terlalu lama, mukanya berubah menjadi hitam, lalu bulunya bertambah panjang. Dan kemudian yang masuk dalam kategori kedua, dalam arti dia hidup tapi sebagai semi wild. Nggak mungkin cerita dia jadi wild. Itu banyak faktor psikologis yang kita harus lihat di belakang itu, di mana dia diperlakukan, kemudian umur masuk dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa 10 deh. Dokter lagi yang keluar hanya dari topik itu kalau kita mau ya, benar-benar melakukan penelitian. Tapi begini, biasanya orang bilang gini, buat apa sih buang uang untuk orangutan reintroduksi itu? Karena mempelajari orangutan liar dan menyelamatkan orangutan liar lebih penting. Saya sekarang jawab, hey, jangan salah, orangutan reintroduksi itu juga orangutan, kayaknya dia juga manusia istilahnya. Iya. Bahwa harus ada yang memikirkan itu dan dengan benar, bukan hanya sekedar oh ya saya punya center, saya punya infrastruktur yang baik, saya punya program. Mana tanggung jawabnya? Itu mesti tanggung jawabnya at the end. Padahal kalau kita lihat tanggung jawabnya pusat reintroduksi itu setelah dilepas liarkan. Karena diserahkan pada BKSDA, lalu BKSDA akan merilis ini 10 ekor bisa dilepas liarkan. Setelah itu sebenarnya tanggung jawabnya mereka. Maaf ya saya sebut institusi, tapi memang mereka yang bertanggung jawab untuk satwa-satwa yang masuk dalam kategori endangered. Tapi kalau waktu penelitian saya ada yang tiba-tiba orangutannya kena racun ubi liar, ya, talas liar, karena dia tidak tahu cari makan bagaimana. Dan saya nggak bisa intervensi lagi karena dia tuh objek penelitian saya, dia muntah-muntah. Tapi teman-temannya yang lihat dia muntah-muntah, dia belajar, dia nggak mau lagi makan talas liar itu. Oh berarti mereka pintar banget ya Ibu, sambil ngeliatin temannya gitu. Ada yang malaria, tapi di depan mata ya harus kita urus juga gitu loh. Kemudian kita lepas liarkan kembali. Memang kompleks banget. Kalau kita tidak penelitian kita nggak bisa ngomong kayak begitu. Iya. Gitu loh. Lalu orangutan yang kemudian kita lihat datang dan membawa anak setelah 5-6 tahun ya. Kalau umur lepas liar tuh ada 5 tahun, kita tuh mesti tunggu sekitar 7 tahunan loh. 7 tahun, 8 tahun tuh baru kita tahu. Apalagi kalau di daerah itu memang tidak ada orangutan liarnya. Jadi menunggu mereka dewasa secara seks baru kita tahu, oh ya dia punya anak nih ternyata. Ini berhasil. Jangan tanya lagi siapa bapaknya. Itu berarti perlu penelitian genetik. Kalau saya biarkan mereka bebas. Kita perlu penelitian untuk mengetahui berapa yang hidup, berapa yang beranak pianak. Persoalan namanya, seksnya, udahlah, biarkan mereka bebas lah. Kita cukup buat catatan kita, buat catatannya proyek. Tapi kalau mau memang melakukannya benar, lakukan dengan benar, lakukan penelitian itu dengan benar. Jadi kita jawab juga berdasarkan data gitu loh. Oke, ada 100 ekor nih, jantan betinanya 50-50. Ada 19 atau 20 ekor anakan yang liar. Lihat di situ, itulah indikator ya sukses. Belum bisa saya bilang fully sukses gitu. Iya. Cuman apakah donor, apakah project mau mendengar itu, beda lagi jawabnya. Iya. Jadi di situ sih kalau mau melihat adaptasinya dia dan serba sulit karena daerahnya apalagi yang dilepaskan di daerah taman nasional yang begitu besar. Kasihan manusia yang ngikutinnya. Iya sih gitu. Jadi dilema juga sebenarnya. Apakah kita lebih memikirkan orangutan itu ataukah kita menggunakan alat-alat modern untuk mendeteksi? Kira-kira udah ada kayak apa namanya Ibu, penggunaan teknologi yang advance gitu nggak Bu untuk
reintroduksi orang utan di Indonesia gitu kan tadi yang seperti Bu bilang sebelumnya gitu, kasihan manusianya yang capek ngikutin atau apa. Kira-kira ada nggak teknologi yang bisa digunakan diadopsi di Indonesia yang bisa memantau pergerakan orang utan yang sudah direintroduksi, atau mungkin ada success story nih Bu gitu dari kegiatan-kegiatan reintroduksi primata di luar negeri yang bisa jadi best practice-nya di Indonesia gitu, ada nggak Ibu? Sebenarnya sih kalau tentang manusianya, saya lihat staff saya dulu, karena saya dulu tuh lebih kasihan ke topografi yang naik turun tuh, yang istilahnya dagu ketemu kaki, lalu kemudian GPS-nya tidak ada dulu. Itu GPS-nya dulu kalau nggak salah tuh model Trimble yang gede itu, dan kita nggak mampu beli itu banyak-banyak gitu loh. Lebih kasihan ke manusianya itu, tapi orang utannya juga perlu dilihat. Makanya saya bilang sama teman-teman di reintroduksi, oke, setelah pelepas liaran kalau memang sudah cukup diikuti dan kemudian sudah banyak yang menghilang, lakukan survei. Nah survei itu bisa macam-macam. Kalau zamannya saya dulu kita survei, kita model sweeping seperti SAR, cari orang yang hilang di hutan. Jadi kita berjalan bersama, itu juga cukup efektif. Ada beberapa yang terlihat lagi, tapi biasanya yang terlihat lagi itu yang nanti tuh datang ke camp, main di camp. Tapi sekarang itu sudah ada yang pernah coba pakai radio collar di tangan dengan perhitungan bahwa setelah 2 tahun dia akan hilang, dan ada juga yang memakai drone, jadi mencari dengan drone. Cuman saya nggak tahu, kalau saya bicara dengan orang hutan yang saya pelajari dulu itu banyak main di tanah, jadi susah dengan drone itu ya ketutupan kanopi. Tapi dengan sekarang beberapa pusat rehabilitasi mengakunya ada, cukup kelihatan. Terus ada juga pernah dilakukan di Malaysia kalau tidak satu pakai helikopter, tapi itu memang masih harus diuji terus gitu loh. Makanya saya bilang SOP pelepas liaran itu sebenarnya itu jadi living document yang perlu diupdate setiap saat ya. Cuman memang urusan reintroduksi ini mahal, jadi orang lebih suka kita selamatkan orang hutan liar lah. Padahal kalau benar-benar dilakukan, jadi adaptasinya sudah dilakukan, sudah betul, reproduksinya sudah betul, sebenarnya diharapkan populasi orang hutan rehabilitan ini bisa menjadi self-sustaining population yang akan menggantikan populasi liar yang makin habis. Bukan berarti nanti ayo buru aja orang hutan, nanti direhabilitasi. Karena ada loh orang-orang yang bilang, kan ada pusat rehabilitasi, bisa kita kirim ke sana. Itu sempet loh. Makanya saya bilang edukasi itu perlu banget ngomong ke orang bahwa not that easy. Jagalah karena dia memang statusnya sudah endangered gitu loh. Bukan karena ada pusat rehabilitasi lalu ada anggapan NGO tuh perlu uang juga. Dengan banyaknya orang hutan yang masuk ke pusat rehabilitasi kan makin banyak uang yang dia dapat. Itu pemahaman yang sedikit picik dan salah saya bilang. Itu makanya kuncinya mesti duduk sama-sama supaya gosip-gosip liar yang seperti itu tidak terjadi ya. Nah tadi kan juga orang utan yang udah direintroduksi di alam liar itu pasti sangat rentan juga ya Ibu, dengan perburuan liar, habis itu pembukaan lahan gitu. Itu sebagai praktisinya reintroduksi itu gimana Ibu, kayak langkah-langkah strategi mitigasinya atau apa gitu, apa sih sejauh ini gimana nih kondisi orang utan terutama yang udah lama di pusat rehabilitasi terkait dengan pembukaan lahan dan perburuan Ibu gitu? Sebenarnya kesesuaian habitat dan sebenarnya status habitat, keamanan untuk habitat itu harus menjadi is a must. Dan itu bukan domainnya pusat rehabilitasi, itu pemerintah. Jadi benar-benar harus dijaga. Ada yang bilang boleh kita lepas liarkan setelah studi di sini. Saya sering bertanya sekarang, aman nggak tempat itu? Karena orang hutan nggak bisa kita larang dia jalan di mana, apalagi rehabilitasi loh. Orang hutan, saya dengar cerita bahwa ada orang hutan yang sudah sampai di daerah IKN. Dan saya terus pikir balik bahwa dulu saya melepas liarkan di di kawasan pelepas liaran itu di daerah Meratus, itu dekat dengan IKN. Nggak dekat-dekat sekali sih, tapi jangan lupa orang hutan rehabilitasi itu banyak main di bawah dan dia jalan. Dia kadang-kadang aja main di atas, dan itu memang misteri banget. Kita bilang kenapa sih udah dikasih kandang, dikasih enrichment di atas kandang, tapi dia masih suka main di bawah gitu loh.
Nah itu perlu ada studi lagi. Nah kalau memang tidak bisa dilarang ya dilepas liarkan, harus di tempat yang kita bisa jamin bahwa itu akan aman, dia tidak akan keluar dari situ. Ya syaratnya apa? Pakannya harus cukup. Iya. Dan orang hutan itu harus belajar tentang pakan saya itu ini loh, bukan apel, bukan pepaya yang saya dapat di pusat rehabilitasi, bukan kelapa, bukan. Ya kalau durian memang ada di hutan ya, dan waktu itu orang hutan penelitian saya juga ketemu dengan beberapa durian, sayangnya mereka nggak bisa buka. Karena waktu itu ya durian mahal dan kita nggak mungkin lah kita beli durian hanya untuk enrichmentnya mereka. Jadi terpaksa ada 2-3 ekor yang saya lepas dari daftar penelitian saya, karena pas saya suruh teknis saya buka tuh durian supaya dia makan. Habis dia daripada dia nggak makan sama sekali kan, lebih baik saya nggak usah penelitian daripada dia nggak makan kan. Tapi saya harus merelakan mereka tidak masuk lagi dalam list penelitian saya karena udah intervensi kan. Iya. Karena harusnya observasi gitu. Jadi keamanan dari habitat itu yang penting, yang merupakan domainnya pemerintah gitu loh. Ada taman nasional, ada suaka alam, ada suaka marga satwa, ada cagar alam. Cuma sayangnya ada orang hutan liarnya di situ. Nah, kompromi itu yang kita perlu antara pusat reintroduksi dengan pemerintah. Sejauh mana sih kita mesti patuh dengan aturan dari IUCN itu? Apakah kita bisa melepas liarkan? Tapi ya lakukan penelitian supaya nanti pada saat ditanya oleh IUCN yang merasa kita udah buat red listnya, kita udah buat aturannya, kamu kok masih tetap lepas liar? Kita bisa bilang ini berdasarkan data, hasilnya begini. Karena apa? Saya bilang Taman Nasional Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa statusnya jelas di bawah Departemen Kehutanan kan. Jadi protectionnya secara teori itu harus dijaga oleh polisi hutan gitu. Sedikit lebih aman asumsinya. Tapi kalau tanya saya lagi, saya nggak bisa jawab sekarang. Mungkin saya harus penelitian lagi ya. Oh iya, mungkin Ibu bisa penelitian lagi dan ajak kita yang muda-muda untuk regenerasi Ibu gitu. Kalau konflik antara orang hutan dan manusia itu bagaimana Ibu? Di daerah-daerah reintroduksi orang hutan gitu. Itu ada kayak konfliknya banyak atau bagaimana Ibu gitu? Datanya nggak begitu banyak yang saya dapatkan. Yang setahu saya kalau orang hutan itu keluar, dia menimbulkan konflik karena dia masuk ke rumah, masuk ke pemukiman. Jadi dia makan. Nah dulu saya pernah waktu saat penelitian saya ada konflik, bukan konflik sih. Jadi orang hutan itu pergi ke dia tuh sebenarnya karena suara. Dia dengar suara, dia pikir ini orang yang familiar, dia datangi, ternyata itu campnya illegal loggers. Ternyata itu campnya logging company yang ada di situ. Baiknya orang-orang itu, karena kita sudah titipi pesan, tolong Pak ya jangan diapa-apakan, kembalikan ke kami. Jadi seringkali mereka bawa motor ke camp, bonceng orang hutan, bawa kembali. Karena nggak ada mobil yang masuk di camp pelepas liaran kami kan. Tapi disitulah baiknya mereka. Jadi mereka kasih ke kita, atau mereka pakai radio bilang ada orang hutan main di sini. Kita udah bilang jangan dikasih makan. Nah orang-orang hutan ini biasanya mereka keluar ke pemukiman karena untuk sumber pakan dan sumber air. Dan orang yang tidak pernah lihat orang hutan terus takut kan. Oh ini berbahaya nih, apalagi mainnya di bawah. Sedangkan sekarang aja orang hutan liar di Kalimantan yang di daerah-daerah ya yang sudah yang banyak ekstraktif industrinya itu banyak sudah keluar ke jalan. Dan sayangnya dikasih makan, padahal orang hutan itu hanya ingin menyeberang mencari hutan di dekatnya. Cuman orang yang lewat dari jalan itu akan lempar roti, lempar aqua dengan alasan kasihan. Nah kasihannya itu yang berbahaya. Jadi memang kembali lagi ya supaya kita harus yakinkan tempat pelepas liarannya itu punya kualitas habitat yang baik dan kualitas pengamanan. Dan itu multi stakeholder itu. Dan salah satu mungkin komponen yang paling penting juga awareness ya Ibu gitu. Nah menurut Ibu gimana itu kayak menyasar atau meningkatkan awareness terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan di sekitar kawasan habitat orang hutan, terus kemudian anak-anak muda yang yang ada di Indonesia atau di sekitar itu gimana nih Bu meningkatkan awareness semua pihak untuk menjaga habitat orang hutan atau untuk menjaga habitat orang hutan atau satwanya sendiri gitu. Menurut Ibu itu gimana Ibu?
meningkatkan awareness-nya gitu. Kalau sekarang sih jadi terbelah ya. Kalau dulu tahun 2005 saya pernah sempat pegang proyek juga di Sumatera Utara. Itu ada yang namanya kearifan lokal. Mereka menganggap harimau dan orangutan itu ya sebagai nenek moyangnya. Jadi kalau ada, nggak boleh diganggu. Kemudian duren pertama itu adalah buat harimau, buat orangutan. Nggak apa-apa lah dia makan. Satu pohon dikasih itu, bahkan saya pernah dapat orangutan di belakang rumah cuma 100 meter dari pintu belakang. Dia lagi makan duren dan penghuninya di dalam, dia tidak bilang apa-apa. Kebetulan kami berkunjung di situ. Tapi sekarang ada orangutan yang sampai puluhan peluru di badannya hanya gara-gara makan duren atau pete di belakang rumah. Ya Jadi ampun. saya berpikir begini, apakah kearifan lokal itu hilang, tergerus oleh waktu, atau juga memang karena kebutuhan ekonomi? Ya, pete dijual di pasar kan, dimakan orangutan selesai, rugi dia kan. Nah, jadi awareness ini memang sangat perlu. Mereka tuh tahu orangutan yang juga, itu sempat bantu saya bikin kuesioner kan, hanya pengen tahu dia sampai di mana. Jangan sampai mereka hanya berpikir oh itu mawas ada di situ apa. Dan karena gini, saya bahkan di satu FGD itu pernah sampai dibilang begini, sepertinya ibu lebih sayang sama orangutan itu daripada sama kami masyarakat desa. Oh saya terpukul sekali loh mendengar kata-kata itu. Saya bilang enggak Pak, mari kita coba sama-sama. Tapi apakah satu FGD itu cukup? Enggak. Awareness itu harus dilakukan berulang kali. Dan sekarang kayaknya karena sudah kebutuhan ekonomi yang makin susah didapat, kemudian makin banyak persaingan. Jadi memang sasarannya itu kepada anak-anak orang-orang muda sebenarnya. Dan anak-anak sekolah. Tapi itu juga kembali lagi saya bilang jangan cuma datang sekali setahun, sekali 2 tahun. Tidak. Bikin kampanye. Edukasi mereka, lalu buat aktivitas yang akan selalu mengingatkan mereka bahwa oh ya saya harus menjaga orangutan. Bagaimana caranya? Pusat-pusat rehabilitasi ataupun instansi itu terserah, bisa dimodifikasi sesuai dengan lokasinya. Karena kalau di Sumatera beda kan dengan di Kalimantan kan caranya. Tapi pada prinsipnya ya edukasi itu ya nggak cukup cuma putar-putar film atau kita ya kita ngomong di sekolahan satu kali, tapi berkali-kali. Kemudian juga poster harus disediakan. Dan yang paling efektif itu buatlah aktivitas yang membuat mereka akan ingat bahwa oke, ini ada hutan saya, ada orang hutannya dan saya punya kewajiban. Kewajiban yang tidak tertulis lah untuk menjaganya sama-sama. Libatkan mereka juga dalam saya bilang libatkan mereka dalam kegiatan untuk konservasi orangutan. Ya entah dia mencari bibit-bibit pakan orangutan di hutan, lalu dikasih reward untuk sekolahnya. Entah dia diadakan lomba, entah di banyak hal yang bisa, yang sesuai dengan masyarakat itu. Cuman membangkitkan kesadaran masyarakat itu bahwa harus menjaga orangutan itu beda dengan membangkitkan kesadaran kita masyarakat kota gitu loh. Karena ada juga yang merasa bersalah telah punya bisnis tentang yang menghancurkan hutan di luar negeri ya. Merasa bersalah lalu dia mengatakan oke, saya mau nyumbang nih buat proyek orangutan karena saya sudah mengambil rumahnya. Beda kan dengan kita makan aja masih susah. Jadi pada prinsipnya balik lagi sekarang ke ekonomi. Masyarakat itu kalau mau dia bersebelahan dengan habitat orangutan pun kalau dia perutnya masih lapar, bagaimana dia mau selamatin tuh orangutan yang makan tanaman-tanaman pangan dia gitu loh. Karena orangutan sudah semakin terjepit, habitatnya terdegradasi, habitatnya terfragmentasi, dia keluar sebenarnya bukan buat ngancam manusia, buat cari makan. Itu saja, cuman manusia langsung merasa terancam gitu loh. Sudah beda pola pikirnya dari antara tahun 2000-an saya penelitian dengan sekarang ya. Saya berharap makin baik gitu loh. Ternyata semakin gimana Ibu? Ternyata ya semakin sedih Ibu membayangkannya sedih. Sedihnya begini, saat ini mungkin anak cucu saya akan bilang, Oma kok dulu bisa lihat orangutan di hutan, kok saya sekarang ngeliatannya di buku itu berhasil. Selalu saya bilang, kalau ada kuliah umum, ada saya sebagai narasumber, itu pesan saya bilang, saya tuh berhutang pada anak cucu saya untuk membuat mereka lihat orangutan tuh di hutan, bukan di buku, bukan di ensiklopedi, bukan kayak si Dodo itu, Dodo kan, burung yang hilang sama sekali kan.
harimau Bali udah hilang tuh, walaupun ada gosip-gosipan harimau Bali dan harimau Jawa muncul, tapi kita kan nggak ada buktinya, belum ada buktinya. Ini pertanyaan terakhir Ibu gitu. Pertanyaan terakhirnya kan tadi kita udah menyinggung. Jadi untuk kegiatan konservasi reintroduksi orang utan ini nggak cuman bisa satu pihak gitu Ibu. Nah pesan-pesannya nih Bu, atau langkah-langkah strategis yang yang melibatkan kebijakan dan pemerintah gitu. Apa sih Bu kayak pesan atau langkah-langkah yang akan bisa menjadi sukses untuk reintroduksi orang utan gitu? Ini udah sekian kali ya Esel nanya sama saya, bukan Esel yang nanya, orang bertanya pada saya. Sebenarnya itu tergantung manusianya. Udah pokoknya libatkan multi stakeholder. Ya pelakunya, institusi yang merehabilitasi orang hutan, kemudian yang membuat polisinya, membuat kebijakannya, dilibatkan juga itu biasanya instansi pemerintah dan Pemda, di mana orang hutan itu dilepas liarkan. Terus pelibatan masyarakat itu yang kuncinya deh, karena masyarakat yang hidup di pinggir hutan, bukan kita yang di kota. Itu aja sih, sukses reintroduksi ya terus aja adakan penelitian dengan inovasi-inovasi terbaru untuk melihat worth it nggak sih saya melepaskan misalnya 1.000 orang hutan, worth it nggak di satu tempat, berapa yang hidup, berapa yang survive, kembali muternya di situ-situ aja, penegakan hukum ya sukses reintroduksi di situ-situ aja. Kenapa? Esil, karena belum terjawab semua itu, mungkin nanti kedepannya akan terjawab. Di saat semua sudah kompak, semua sudah bilang, oke, let's do it together. Jangan masing-masing, jangan sporadis, Sumatera, Kalimantan, karena dasarnya itu semua sama gitu loh. Jadi awareness itu juga termasuk orang-orang yang di kota, termasuk orang-orang yang di desa, itu sama, cuma beda level aja. Juga yang di luar negeri, yang sudah duluan menghabiskan hutan kita dengan alasan industri untuk kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Oke, terima kasih Bu Ronang. Mungkin satu pesan nih untuk penonton Ibu gitu, untuk penikmatnya podcast Bening Podcast, terutama anak-anak muda, apa aja pesan-pesan Ibu untuk gimana nih kayak menjaga satwa liar kita, terutama orang utan dan hutannya gitu? Pesan sih gak ada, karena penonton juga udah bijak ya sekarang ya. Cuman tidak banyak yang bisa terlibat atau melakukan dengan keterbatasan mereka masing-masing dan juga dengan kelebihan mereka masing-masing. Buat saya sekarang akhirnya gini, bukan jaga orang hutan, jaga hutannya, jangan habiskan hutannya. Ya 1.000 ekor pun kita rehabilitasi, kalau nggak ada hutan buat kita rilis, tidak terjaga, akan percuma. Jaga hutan, nanti orang hutannya juga akan ikut terjaga secara tidak langsung. Itu saja. Terima kasih Bu Rondang. Ini sangat menginspirasi cerita Ibu tentang bagaimana tentang praktisi Ibu dalam kegiatan-kegiatan reintroduksi orang hutan, juga semoga menginspirasi kita nih yang anak-anak muda gitu, mengikuti jejak Ibu Rondang untuk fokus ke konservasi satwa liar dan melindungi satwa-satwa di Indonesia gitu. Demikian rekan-rekan semuanya, kita akhiri Bening Podcast dengan topik reintroduksi orang hutan hari ini.